Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nas'aluhu an yahdina jami'an ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, segenap para bapak dan saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segenap pengurus Masjid Jami Al-Mustaqim yang saya hormati, dengan penuh rasa syukur mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir kembali setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjuti dengan ta'lim rutin setiap malam Senin ketiga. Kita senantiasa berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalia ibadah, kegiatan-kegiatan baik yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridha dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara, alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir untuk melanjuti kajian hadis, di mana pada malam ini kita akan membahas hadis yang kedua terkait makna al-Islam, makna iman, dan makna ihsan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab, di mana pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan sedikit berkaitan tentang manaqib, tentang biografi beliau. Salah satu min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan salah satu min khulafair rasyidin. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, di mana beliau menggambarkan, beliau mengungkapkan, beliau mengkisahkan. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah dzata yaumin. Kata Sayyidina Umar, satu ketika kami sedang berkumpul dengan Rasulullah
tiba-tiba tola'a alaina, muncul bersama kami, kata Sayyidina Umar, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayyadu thiyab, yang orang laki-laki ini menggunakan pakaian yang sangat putih, syadidu sawadi sya'ri, seorang laki-laki ini juga memiliki rambut yang hitam, ikel, ganteng orangnya. Kata Sayyidina Umar, la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Salah satu di antara kami tidak ada yang tahu dari mana ini seorang laki-laki datang. Bahkan di antara kami, sahabat yang berkumpul itu tidak ada yang kenal siapa seorang laki-laki ini, kata Sayyidina Umar. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ini laki-laki datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian seorang laki-laki ini menyandarkan, dia punya lutut kepada lututnya Nabi. Wa wada'a kafaihi ala fakhidaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ketika beliau menggambarkan satu keadaan terkait seorang laki-laki yang datang kepada Nabi, hadir di majelis Rasulullah. Jadi yang namanya Nabi ini kalau ngasih pelajaran kepada sahabat ini modelnya kayak begini, gitu. Jadi pengajian model kayak begini itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada seorang laki-laki ketika sahabat-sahabat sedang berkumpul, kemudian datang laki-laki tersebut menempelkan beliau punya dengkul dengan dengkulnya Nabi, dan kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Kita tahu saudara bahwa dalam sejarah yang namanya Rasulullah adalah merupakan sang pendidik terbaik di dunia dan dalam sejarah. Mana buktinya? Di dalam hadis Nabi sampaikan, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam generasi Nabi itu hidup para sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat itu adalah murid atau hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya sahabat itu generasi terbaik, baik dari ibadahnya ataupun dari adabnya ataupun dari perilaku kehidupan sehari-harinya. Tidak ada generasi setelah generasi sahabat yang mampu menandingi kesempurnaan, kehebatan, baik dari segi ibadah ataupun dari segi adab, yang mampu melebihi generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan generasi sahabat. Apa yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang di akhir hadis, seorang laki-laki itu disebutkan beliau adalah malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, imma ada kalanya berbentuk manusia ringan disambut oleh Rasulullah, dan ada kalanya berbentuk dentuman suara, dan ada kalanya
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu dengan bentuk suara lonceng. Ini yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, hadir di majelisnya Rasulullah, ingin memberikan tarbiyah, ingin memberikan pendidikan kepada Rasul dan sahabat-sahabatnya. Apa yang bisa diambil dari apa yang dikisahkan, diceritakan oleh Sayyidina Umar. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, berhadapan dengan Nabi, kemudian menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas pahanya. Ini memberikan pendidikan kepada kita bahwa min asali bitarbiyah merupakan bagian dari proses belajar dan mengajar yang paling baik. Kalau kita mau mengajarkan anak, itu mesti berhadapan dengan murid kita. Paham Pak? Ini orang sekarang sudah mulai kurang. Hanya ada pada pendidikan pesantren. Itu pun hanya ada di pesantren salaf. Jadi ngaji itu mesti berhadapan. Murid dengan guru. Namanya kalau bahasa Jawanya ngaji sorogan. Ngaji sorogan itu adalah merupakan cara yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah merupakan min asali bitarbiyah, merupakan bagian dari proses belajar dan mengajar yang terbaik yang saat ini hampir punah. Jadi kalau kita mau nasehatin anak kita ini rada-rada bandel. Itu kalau mau nasehatin beradu, berhadapan. Kalau bisa lutut kita dengan lutut itu anak mesti sentuhan. Tangannya mesti ada di atas kedua pahanya. Sehingga apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril itu menimbulkan konsentrasi baik sang pendidik ataupun yang dididik. Ini anak sekarang enggak ngaji, pengennya cepet, instan. Sesuatu yang instan itu menghasilkan tidak baik. Ngaji nahu pengennya sebulan bisa, yang ada paleng, gila, stres. Itu sudah hilang. Apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi hilang. Akhirnya apa? Timbul kerancuan-kerancuan dalam masalah pemahaman agama. Kenapa? Karena diawali dari proses belajar dan mengajar yang tata caranya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah malaikat Jibril duduk berhadapan Nabi, waqala, dan laki-laki tersebut berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, akhbirni, kasih tahu kepada saya, ajarkan kepada saya, beritahu kepada saya terkait apa itu makna Islam. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi. Bukan berarti malaikat Jibril tidak tahu. Jadi kalau dalam proses belajar dan mengajar perlu yang namanya pancingan pertanyaan, supaya yang lain berani bertanya, supaya suasana majelis hidup. Itu malaikat Jibril sudah ajarkan. Malaikat Jibril bukan nggak tahu tentang Islam, tahu, tetapi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan, kasih tahu, ajarkan kepada saya terkait tentang Islam. Faqala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi, yang namanya Islam itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mendirikan salat. Kemudian menunaikan zakat. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Kemudian melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu melaksanakan. Para bapak dan saudara-saudara, perlu saya gambarkan, di dalam kita beragama itu tidak bisa lepas dari dua cara. Ingat, yang pertama kata ulama yustadallu bihi. Beragama itu ada cara yang disebut dengan yustadallu bihi, cara merasakan. Jadi kalau kita sholat itu mesti dirasakan, puasa mesti dirasakan, haji mesti dirasakan, mengucapkan dua kalimat syahadat mesti dirasakan. Itu dalam teori tasawuf disebut dengan yustadallu bihi. Ada lagi orang ketika beragama dengan melalui yustadallu alaihi, dengan melalui berpikir. Siapa yang melalui itu? Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika beliau mencari Tuhan itu melalui jalur yustadallu alaihi, melalui berpikir. Ini biasanya untuk orang-orang filsafat kalau bahasa kuliahan. Kalau merasakan, ini khusus untuk orang-orang tasawuf namanya. Mana yang lebih tinggi? Beragama melalui berpikir ataukah melalui merasakan? Jumhur ulama sepakat bahwa ketika beragama yang paling top itu adalah merasakan. Maka lakukan syahadat, lakukan salat, lakukan zakat, lakukan puasa, dan laksanakan ibadah haji kalau memang kita mampu untuk melaksanakannya. Kenapa demikian? Karena Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab beliau sampaikan bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang bercahaya. Setiap manusia itu punya cahaya di dalam dirinya, yang dalam istilah hadis disebut dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang baru dilahirkan itu bawa fitrah, punya potensi fitrah, punya potensi nilai-nilai kebaikan, punya potensi cahaya di dalam dirinya. Siapapun dia, orang Israel ataupun orang Perancis ataupun orang Amerika, bahkan orang Korea Utara sekalipun, yang disebut dengan
kelompok yang tidak memiliki agama, tetapi pada hakikatnya mereka itu ketika dilahirkan ke muka bumi semua punya potensi cahaya. Tinggal kita mesti manfaatkan potensi cahaya itu. Makanya dalam teori filsafat yang namanya manusia itu ada 3 tahapan. Pertama, yakin banget sama agama. Yang kedua, oleng karena kebutuhan hidup. Yang ketiga, kembali kepada keyakinan pertama yang mereka lalui. Ini kita begitu tuh. Dari kecil, apalagi orang Betawi, dari kecil sampai balik ngajinya rajin banget. Begitu kawin, nyari kerja susah, ngojek, sumpang sumbel, mulain sama sembahyang rada-rada kurang. Begitu tua mau mati, kembali lagi kepada keyakinan yang pertama. Ini teori. Kata Aristo, itu teori. Makanya jangan sampai seperti itu kita dalam beragama. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya potensi cahaya, punya potensi kebaikan. Asal potensi itu dimanfaatkan dengan melakukan syahadat, dengan melakukan sholat, dengan melakukan zakat, dengan melakukan puasa, dan dengan melakukan ibadah haji. Baru potensi itu muncul, baru cahaya itu keluar di dalam diri kita. Makanya kalau ada sebutan KTP Islam, itu cahayanya nggak akan keluar. Cuma mesti ingat, di dalam beragama itu jangan mindset, jangan akal yang bermain. Misalkan ada orang bertanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa sih sholat zuhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa? Nggak usah dipertanyakan. Jadi dalam beragama, dalam teori Islam, itu amalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalkan. Jangan bertanya kenapa kita mesti melakukan ibadah salat. Jangan bertanya kenapa kita mesti puasa. Jangan bertanya kenapa kita mesti melaksanakan ibadah haji dan membayar zakat. Dalam beribadah tidak perlu bertanya. Ceritanya dulu dijelaskan dalam sebuah kitab. Dulu ada seorang raja. Seorang raja ini punya rumah, punya bangunan mewah. Satu ketika ini raja nanam pohon, yang pohon itu punya bau tersendiri. Nanam pohon kemudian timbul bunganya, dan bunganya ini punya bau apa? Baunya berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Begitu beliau meninggal, anaknya nerusin. Karena ini tahu ini tanaman kesayangan orang tuanya, ini anaknya nggak ditebang pohon ini. Tapi lama-lama anaknya nanam pohon bunga yang lebih indah daripada tanaman yang ditanam oleh ayahnya. Anaknya berpikir, dulu ayah saya melarang nebang pohon ini mungkin karena bunganya indah, sehingga beliau larang. Tetapi karena sekarang saya sudah nanam bunga yang lebih indah dari tanaman ayah saya tebang pohon itu. Tetapi begitu ditebang, ternyata ular pada masuk ke dalam rumahnya. Sang anak kaget, loh, ternyata ayah saya dulu melarang nebang pohon ini ternyata supaya ular nggak masuk. Ini bunga baunya itu bisa menjauhkan ular. Dalam beragama begitu.
Jangan banyak bertanya. Apapun yang diperintahkan, apapun yang ditaklifkan, apapun yang dibebankan oleh Allah terkait khamsu da'ain, 5 pondasi, jangan banyak bertanya, lakukan. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan masuk dalam kategori yustadallu bihi, melakukan agama tetapi dengan cara merasakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari segi kata-kata, dari segi bahasa, Al-Quran itu unik. Contoh, dalam Al-Quran Allah ketika menjelaskan tentang sholat itu menggunakan kata-kata iqamah. Iqamah artinya mendirikan, bukan fa'ala, melaksanakan. Mendirikan dan melaksanakan itu beda. Selama ini yang kita lakukan itu melaksanakan, belum mendirikan. Lihat dalam Al-Quran, aqimus sholah, nggak ada if'alus sholah, lakukan sholat. Tidak ada dalam Al-Quran perkataan dengan menggunakan kata-kata if'al. Tetapi ketika Allah memerintahkan untuk sholat, Allah menggunakan kata-kata iqamah atau aqimus sholah, karena melaksanakan dengan mendirikan itu berbeda. Makanya dalam sholat ketika kita jalankan resapi, syarat-syaratnya ataupun yang berkaitan dengan rukun-rukunnya. Makanya Nabi pernah menggambarkan ada seorang laki-laki yang 60 tahun melakukan ibadah sholat, satu pun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dianggap maling. Ketika sujud, sujudnya tidak sempurna. Ketika rukunya tidak sempurna. Makanya Allah di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata aqimus sholah, tidak menggunakan if'alus sholah. Menggunakan kata-kata dirikan sholat, tidak menggunakan kata-kata lakukan ibadah sholat. Apalagi berkaitan dengan sholat yang hal-hal yang remeh. Dalam ibadah itu bukan hanya sekedar rukun dan syaratnya, adab mesti dipakai. Adab, etika, paham ya? Misalkan dulu rame, ada orang sa'i bacanya ya lalwaton, ya lalwaton, ya lalwaton. Kiai sah atau tidak? Sa'inya sah. Sa'inya sah, karena dalam sa'i, dalam tawaf tidak ada bacaan khusus sah. Cuman adabnya tidak ada. Paham maksud saya? Sholat pakai baju di belakangnya tulisan angker bir. Sah atau tidak? Sah atau tidak? Hah? Hah? Sholat pakai kaos ada gambar botol whisky gede banget, sah atau tidak? Sah. Tapi adabnya tidak ada. Bicara sah betul dalam melakukan ibadah, tetapi dalam melaksanakan ibadah bukan hanya sekedar syarat dan rukun-rukunnya dilakukan, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan. Sehingga kata Nabi tadi, Nabi sampaikan sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kenapa? Karena dari sekian banyak sahabat, hampir seluruhnya ketika melakukan ibadah bukan hanya sekedar rukun dan syaratnya, tetapi adab dan etika
ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu diperhatikan. Sholat, kalau taksiran kain mahal, bacaannya jangan di belakang. BHS nomor sekian. Nanti yang khawatir yang belakang mikirin harga BHS. Waduh, sholat pakai BHS nomor sekian. Ini kayaknya di kelas nomor 3 nih. Harganya 350.000. Jangan di depan. Kenapa? Karena bisa mengganggu konsentrasi orang-orang yang melaksanakan ibadah. Gambar apa itu? Merek gajah duduk. Udah taruh depan aja lah gitu. Kenapa adab mesti dipakai? Saya katakan dalam melakukan ibadah bukan hanya sekedar rukun dan syaratnya, tetapi adab juga mesti kita pakai. Sah kita melaksanakan ibadah sholat pakai baju yang banyak banget tulisannya. Sah kita sholat pakai kaos kutang. Sah. Tetapi adab dan etikanya itu tidak ada. Kenapa? Karena kita sedang menghadap Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam ungkapan biografi Sayyidina Umar, beliau itu ketika masuk waktu sholat, Sayyidina Umar itu mukanya langsung merah. Kenapa? Karena beliau ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau begitu azan berkumandang, engkau muka merah? Kata Sayyidina Umar, karena sebentar lagi saya akan berhadapan dengan Rabbul Izzah, Tuhan yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rizki saya sebentar lagi akan berhadapan. Itu keislamannya sahabat-sahabat didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang namanya Islam itu adalah ketaatan fisik kita. Jadi Islam itu ketaatan fisik. Salat kita laksanakan, ada gerak-geriknya. Zakat juga kelihatan ada pemberiannya. Puasa juga ada kelihatan ketika kita sahur, kemudian ketika kita berbuka, itu semua adalah ibadah fisik, ibadah badaniyah. Artinya dengan cara itu cahaya yang ada di dalam diri kita itu akan bisa bertahan, akan bisa kita munculkan, akan bisa kita besarkan. Sehingga ketika kita beragama mulai muncul yang namanya iman, ketaatan batin. Jadi jangan harap kita akan yakin 100% kalau kita tidak melakukan rukun Islam. Misalkan saya sering diajak debat dengan orang-orang yang menganut aliran manunggaling kaula Gusti. Sekarang lagi rame. Tapi rukun Islam mereka tidak maksimalkan. Apa timbulnya? Sesat. Sehingga di dalam kita beriman kepada Allah bukan hanya sekedar yakin, akan tetapi kita mesti merasakan taklifiyah, mesti merasakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah melalui rukun Islam gitu. Jadi jangan sok-sok ada istilah ngaji diri. Ntar dulu, Islam dulu, pelajari dengan baik, kemudian baru ngaji diri. Orang sekarang tidak begitu. Syariat diabaikan, yang ini dia lakukan. Syariat dulu diperbaiki, ibadah dulu perbaiki, baru iman. Sebab runtunannya demikian. Islam itu adalah ketaatan fisik, iman itu adalah ketaatan batin. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya terkait tentang iman, Nabi menjawab, antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah,
wa malaikatihi, dan engkau beriman terhadap malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, dan engkau beriman terhadap kitab-kitab Allah, wa rusulihi, beriman terhadap rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir, dan terakhir adalah mengimani ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk gitu. Cuma ingat, terkait keimanan ada yang disebut dengan ashabul yamin, golongan sebelah kanan. Golongan sebelah kanan itu adalah at-tasdiqul jazim, orang yang punya keyakinan kuat tetapi ma'a imkanit tashkik, disertai dengan ada kemungkinan keraguan. Kayak kita nih, kalau lagi beras lagi banyak, duit lagi banyak, ibadah rajin banget, tapi kalau lagi nemuin kesulitan goyang. Namanya ashabul yamin, golongan sebelah kanan. At-tasdiqul jazim ma'a imkanit tashkik, jadi punya keyakinan yang kuat tapi terkadang suka berubah. Yang kedua, golongan al-muqarrabin. Siapa itu al-muqarrabin? Itu adalah istilahul iman alal qalbi, orang yang mampu menguasai hatinya dengan keimanan. Mau beras ada ataupun tidak ada, ya begitu. Mau sakit ataupun mau sehat, ya begitu. Namanya kelompok muqarrabin. Dan yang terakhir kata ulama, kelompok an-nabiyyin. An-nabiyyin ini sesuatu yang gaib sudah tampak di hadapannya. Makanya ibadah kita dengan ibadahnya para nabi itu jauh sekali. Kenapa? Karena ibadah para nabi sesuatu yang gaib itu tampak di hadapannya. Sehingga ketika beliau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau mampu konsentrasi, mampu khusyuk, yang kita sering lakukan secara bertahap. Khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa. Khusyuk adalah konsen ketika dia dari mulai takbiratul ihram sampai dengan dia mengucapkan salam kanan, tidak pernah memikirkan kecuali merenung dan tadabbur khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam beragama tetap ketaatan fisik dulu yang mesti kita lakukan, setelah itu baru meningkat kepada ketaatan batin. Jangan sok-sokan kita mengungkapkan saya ini adalah lebih yakin, tetapi tidak melaksanakan ibadah salat, tidak melaksanakan zakat, apalagi melaksanakan ibadah puasa. Dalam beribadah tetap mesti Islam dulu, kemudian baru iman. Dan nanti yang terakhir adalah terkait ihsan, yang merupakan maqam yang ketiga daripada proses perjalanan manusia menuju Rabbul Izzah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali nanti akan kita lanjuti dengan proses tanya jawab terkait tentang makna al-Islam, terkait tentang makna iman. Kenapa? Sebab Al-Imam Ibnu Athaillah beliau mengatakan, ihtada ar-rahiluna ilahi bi anwarit tawajjuh wal wasinu lahum bi anwaril muwajahah. Orang-orang yang baru mencari terkait agama Islam, mereka menjadikan agama Islam itu dengan jalan anwarut tawajjuh. Apa itu anwarut tawajjuh? Yang pertama, merasakan, kemudian setelah merasakan muncul keimanan, muncul keyakinan terhadap
apa yang mereka lakukan terkait agama Islam. Itu barangkali nanti akan kita lanjuti dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Kenapa setiap minggu kita diwajibkan sholat Jumat? Mesti ada sholat Jumat, gitu ya? Iya. Di dalam tradisi Arab, dulu orang Arab itu setiap hari Jumat mereka itu kumpul. Tetapi kumpulnya itu untuk ngadu kehebatan. Yang pedagang di hari Jumat itu bawa duit, memamerkan hasil dagangannya. Seorang penyair di hari Jumat berlomba-lomba menampilkan hasil syairnya, mengadu kehebatan. Sehingga akibat perkumpulan mengadu kehebatan ini muncul karena saling main jago-jagoan, muncul perpecahan, muncul perkelahian. Gitu, paham ya? Nabi melihat kebiasaan orang Arab seperti itu nggak baik. Makanya orang Arab menyebut hari itu yang pertama hari Ahad. Kita nyebutnya hari Minggu. Ahad itu artinya satu. Yaumul Isnain. Isnain artinya dua, hari Senin. Yaumus Isnain, Yaumus Salasa, bukan Yaumus Sulasa. Awalnya itu bukan hari Selasa, tapi Yaumus Salasa, hari ke-3. Orang kita, orang Indonesia nyebutnya Yaumus Sulasa, hari Selasa. Hari ke-4 nyebutnya Yaumur Rabi atau Yaumul Arba'ah. Orang kita, orang Indonesia ngadepsi dengan nyebut hari Rebo. Yaumul Khamis, orang kita nyebutnya hari Kamis. Kenapa ketika hari yang ke-6 orang Arab tidak menyebut Yaumul Sittah atau Yaumul Sadis? Sittah dan Sadis itu bahasa Arab yang artinya 6. Tapi orang Arab tidak menyebut, gitu. Tidak menyebut Yaumus Sadis, Yaumus Sittah. Kenapa? Itu tadi. Jumat, hari Jumat dulu itu bukan Jumat namanya. Bukan Jumat. Tapi hari di mana mereka berkumpul. Tetapi kumpulnya enggak baik. Gitu. Paham enggak? Kumpulnya adu kehebatan. Sehingga Nabi melihat itu, Nabi ingin rubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Apa yang mesti dilakukan? Nabi dapat perintah, dapat wahyu dari Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Berkumpul enggak? Berkumpul. Tapi perkumpulannya adalah perkumpulan yang baik. Perkumpulannya adalah perkumpulan yang bermanfaat. Di antaranya adalah untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Itu fungsi hari Jumat itu. Cuman akhirnya dimanfaatin kalau demo hari Jumat. Nabi ketika ingin merubah dari hari ke-6 mengganti dengan hari Jumat, Nabi ingin berkumpul, tapi perkumpulannya perkumpulan yang bermanfaat, perkumpulan yang membawa sesuatu yang baik, gitu. Jadi awalnya begitu. Makanya kalau orang-orang di Jawa
pesantren-pesantren itu kalau hari Jumat libur. Kenapa? Karena memang Nabi melalui hari Jumat ingin kita itu lebih akrab dengan keluarga di hari Jumat, makan bareng. Hah? Nah, kenapa tidak 4 rakaat? Iya kan? Permasalahannya Jumat itu adalah termasuk Yaumul Akbar. Gitu. Dikiaskan kepada sholatul Aidain, baik fitri maupun adha. Gitu. Itu sejarahnya, paham ya? Jadi kita mesti tahu. Jadi kenapa hari Jumat? Sehingga ada hadis mengatakan orang Islam yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut faqad kafarah. Gitu. Karena begitu pentingnya hari Jumat. Jadikan momen itu. Gitu. Jadi kalau terkait kenapa 2 rakaat, ulama mengatakan mengkiaskan. Tapi apa yang dikiaskan oleh ulama itu bisa benar, bisa salah. Gitu. Tapi intinya Allah mewajibkan kita sholat 2 rakaat di hari Jumat. Dulu khutbah khutbahnya sebelum. Karena sebelum orang Arab itu orang-orang yang paling bandel. Saya itu 5 tahun sholat Id di Arab. Itu kalau sholat Id khatib khutbah itu jamaah tinggal 10 atau 15 orang. Pada pulang. Saya rasakan, oh begini, pantas. Kalau Jumat itu khutbahnya di awal. Ya pada bubar gitu. Nggak ada yang ngedengerin khutbah itu. Saya pertama kaget, oh begini orang Arab. Lama-lama ya biasa. Akhirnya apa? Ya turu-turu kita aja yang ngedengerin. Sholat Idnya, rame, penuh. Begitu selesai sholat Id, khatib naik, itu tinggal 15-20 orang. Gitu. Seperti itu. Jadi awalnya khutbah itu dulu di akhir. Karena melihat kebiasaan orang Arab seperti itu, akhirnya ditarik awal. Itu mungkin. Jadi ulama mengkiaskan karena hari Jumat itu termasuk Yaumul Akbar, hari besar, sehingga dikiaskan dengan Aidain, Adha dan Fitri. Itu barangkali. Ya, cukup. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit. Iya, kalau berbicara terkait khusyuk ini adalah amalan yang sangat sulit. Mana buktinya? Sayyidina Ali pernah ditantang oleh Rasul. Kata Rasulullah, siapa yang sholat khusyuk maka hadiahnya sorban, kata Nabi. Sayyidina Ali langsung nunjuk, saya. Begitu sholat, sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama cakep, rakaat kedua sampai ruku cakep. Begitu sujud ingat sorban yang akan diberikan oleh Rasulullah. Khusyuknya sholatnya dianggap selesai. Kata Nabi, dalam menjalankan khusyuk, kiat-kiatnya paling tidak, pertama ini mesti dicoba. Mau bisa ataupun tidak mesti dicoba. Pertama Nabi anjurkan kita baca doa yang agar supaya kita terhindar dari godaan setan, baik jin ataupun manusia. Kita dianjurkan, disuruh membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua, caranya adalah jaga pandangan kita untuk ke kanan dan ke kiri. Harusnya bagaimana Kiai atau Ustaz? Menghadap ke bawah, menghadap ke sajadah. Iya. Kenapa demikian? Sholat merem itu sebenarnya makruh. Sholat merem itu makruh. Tetapi diperkenankan dan diperbolehkan bagi orang-orang awam seperti kita. Sebab kalau melek itu mata kita kemana tahu. Cuma hal tersebut jangan sampai terus-terus kita lakukan. Kenapa? Karena sholat merem makruh hukumnya.
Makanya kita berusaha sholat itu menghadap sajadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita berusaha pelan-pelan memahami, mentadaburi, memikirkan bacaan-bacaan yang kita baca. Itu aja. Itu salah satu di antaranya. Makanya tadi saya sampaikan, tolong ketika sholat pakaian kita jangan sampai mengganggu orang-orang yang berada di belakang kita, konsentrasinya. Sebab khusyuk itu adalah sesuatu yang sulit, walaupun sulit tetapi kita tetap mesti melakukannya dalam pelaksanaan ibadah sholat. Itu barangkali. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya rahman rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jammilna bil ilmi wa sayyidina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hadzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi akhir sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.